Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semuanya yang telah menonton video presentasi kami dan juga kepada Ibu Nur Afni Saparina SPC MPC selaku dosen pengampu psikologi kepribadian 1 yang telah memberikan kesempatannya kepada kelompok kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 7 kelas 1B dengan saya sendiri Fakira Resya dengan NIM 2306-20080 dan teman saya Revalina Perbina 2306-20074 dan juga teman saya Alianur dengan NIM 2306-20052. Masuklah kita pada pemateri pertama yang akan dipaparkan oleh teman saya. Teori behavioristik B.F. Skinner. Biografi Skinner. Burrhus Frederick Skinner lahir di Susquehanna, Pennsylvania pada 20 Maret 1904 dari pasangan William dan Grace Skinner. Dia wafat di Massachusetts pada 18 Agustus 1990. Dia merupakan psikologi, penulis, penemu, dan ahli filsafat sosial. Dia merupakan seorang profesor psikolog di Harvard University dari 1958 sampai pengunduran dirinya pada 1974. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya, yang kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku, tidaklah sesederhana yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Struktur kepribadian. Menurut Skinner, tingkah laku hanya dapat diubah dan dikontrol dengan mengubah lingkungan. Oleh karena itu, Skinner lebih tertarik dengan aspek yang berubah-ubah dari kepribadian, bukan pada struktural dari kepribadian. Unsur kepribadian yang dipandangnya relatif tetap adalah tingkah laku itu sendiri. Ada dua klasifikasi tipe tingkah laku. Yang pertama, perilaku responden, respondent behavior. Respon yang dihasilkan, elicited, organisme untuk menjawab stimulus secara spesifik berhubungan dengan respon tersebut. Respon refleks termasuk dalam kelompok ini, seperti mengeluarkan air liur saat melihat makanan, mengelak dari pukulan, merasa takut waktu ditanya guru, atau merasa malu waktu dipuji. Yang kedua, perilaku operan, operant behavior. Respon yang dimunculkan, emitted, organisme tanpa adanya stimulus spesifik yang berlangsung memaksa terjadinya respon itu. Terjadinya proses pengikatan stimulus baru dengan respon yang baru. Organisme dihadapkan pada pilihan-pilihan respon mana yang akan dipakainya untuk menanggapi suatu stimulus. Selanjutnya yaitu dinamika kepribadian. Menurut Skinner, hakikat teori Skinner adalah teori belajar bagaimana individu memiliki tingkah laku baru, menjadi lebih terampil, menjadi lebih tahu. Cara yang paling efektif untuk mengubah dan mengontrol tingkah laku adalah dengan melakukan penguatan atau reinforcement. Suatu strategi kegiatan membuat tingkah laku tertentu berpeluang untuk terjadi atau sebaliknya, berpeluang tidak terjadi pada masa yang akan datang. Konsep dasarnya sangat sederhana, yakni semua tingkah laku dapat dikontrol. Dinamika kepribadian sendiri terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, kepribadian dan belajar. Cara efektif untuk mengubah dan mengontrol tingkah laku adalah dengan melakukan penguatan, suatu strategi kegiatan yang membuat tingkah laku berpeluang untuk terjadi dan sebaliknya. Menurut Skinner, kepribadian dapat dipahami dengan mempertimbangkan tingkah laku yang dilakukannya terus-menerus dengan lingkungannya. Yang kedua yaitu pengondisian operan atau disebut dengan instrumental conditioning. Pengondisian operan ini mula-mula dikembangkan oleh Edward Lee Thorndike. Reinforcement tidak diasosiasikan dengan stimulus yang dikondisikan, tetapi diasosiasikan dengan respons. Skinner menyebut respon itu sebagai perilaku operan atau operant behavior. Perilaku operan mungkin belum pernah dimiliki individu, tetapi ketika orang melakukannya, dia mendapat hadiah. Yang ketiga adalah classical conditioning. Classical conditioning ini mula-mula dicetuskan atau dilakukan pertama kali oleh Ivan Pavlov. Untuk menimbulkan reaksi tertentu,
Suatu stimulus yang menyebabkan respon tersebut dioperasikan secara berpasangan dengan stimulus lain pada waktu yang sama. Perangsang telah dilatih untuk memperoleh reaksi yang diinginkan. Penguatan positif adalah stimulus yang penguatan yang meningkatkan kemungkinan reaksi yang diinginkan akan terjadi. Selanjutnya itu pengaturan penguatan atau schedule reinforcement. Pengaturan penguatan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada penguatan positif dan penguatan negatif. Peristiwa atau hal penguatan positif meningkatkan kemungkinan bahwa perilaku yang diinginkan akan diulang. Penguatan positif disukai oleh organisme sebagai stimulus sehingga berusaha memunculkan stimulus tersebut. Sedangkan penguatan negatif adalah peristiwa atau sesuatu yang membuat tingkah laku yang dikehendaki. Peluang tingkah laku itu untuk diulang lebih kecil. Penguatan dapat digunakan untuk membentuk perilaku secara sistematis. Pengaturan penguatan ini terbagi menjadi 5, yaitu continuous reinforcement, penguatan berkelanjutan, yakni setiap kali perilaku yang dilakukan terwujud, maka penguatan akan diberikan. Yang kedua yaitu fixed interval, yaitu interval tetap, yakni memberikan penguatan berselang teratur. Yang ketiga ada variable interval, yaitu interval berubah, memberi transforman atau penguatan dalam waktu tidak tentu. Yang keempat ada fixed ratio, yaitu perbandingan tetap. Dan yang kelima ada variable ratio, yaitu perbandingan berubah. Dinamika kepribadian yang selanjutnya adalah generalisasi dan diskriminasi. Teknik menghasilkan respon dari stimulus yang sebanding dengan stimulus yang seharusnya menimbulkan respon itu dikenal sebagai generalisasi stimulus medium. Meski mirip dengan stimulus penguat, diskriminasi stimulus adalah kapasitas untuk mengidentifikasi stimulus dan mencegahnya menimbulkan respons. Selanjutnya ada superiousity behavior, yaitu perilaku supranatural atau perilaku tahayul. Tanpa menunjukkan hubungan sebab akibat yang jelas, suatu reaksi mungkin terkait dengan penguatan secara kebetulan. Ternyata, asosiasi tersebut sangat kuat walaupun respon tidak benar-benar menghasilkan penguatan yang diharapkan. Perilaku tahayul inilah yang kita sebut sebagai superiority behavior. Misalnya, kemungkinan merpati dalam percobaan, merpati berputar di tengah kandang sebelum mematuk cahaya. Yang terakhir ada tingkah laku kontrol diri. Prinsip dasar metodologi Skinner adalah bahwa perilaku dipengaruhi dan disebabkan oleh faktor luar. Tidak ada apapun di dalam diri manusia. Selanjutnya yaitu perkembangan kepribadian. Menurut Skinner, konsep perkembangan kepribadian lebih banyak dipengaruhi oleh faktor luar atau kontribusi lingkungan terhadap kontribusi perilaku. Menurut Skinner, faktor eksternal memiliki pengaruh yang lebih kuat pada bagaimana orang berperilaku. Perkembangan kepribadian yang pertama yaitu tingkah laku sosial. Menurut Skinner, prinsip yang sama mengatur bagaimana perilaku berkembang baik dalam konteks sosial dan lingkungan benda mati. Individu berinteraksi dengan lingkungannya dan mengalami penguatan atas tindakannya, baik secara positif maupun negatif. Meskipun respon sosial dan penguatannya mungkin seringkali lebih sulit dikenali daripada respon non-sosial, aturan dasar perilaku tetap berlaku dalam kedua situasi tersebut. Yang kedua adalah patologis dan perubahan tingkah laku. Menurut Skinner, prinsip yang sama mengatur perkembangan perilaku abnormal seperti halnya perilaku normal. Akibatnya, hanya dengan mengubah lingkungan, perilaku abnormal dapat diganti dengan perilaku biasa. Kegagalan untuk mengembangkan serangkaian reaksi yang diperlukan adalah dasar dari masalah perilaku. Kesalahan tersebut antara lain
yaitu kekurangan tingkah laku atau behavior deficit. Yang kedua, kesalahan penguatan atau scheduled reinforcement error. Yang ketiga, kesalahan memahami stimulus atau failure in discriminating stimulus, yakni orang tidak dapat membedakan antara indikator yang ada di dalam stimulus. Dan yang terakhir yaitu merespons secara salah atau inappropriate set of response, yakni kegagalan untuk mengidentifikasi penanda stimulus tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri teman saya. 3. Modifikasi tingkah laku. Modifikasi perilaku atau BMUD adalah alat atau taktik untuk memodifikasi perilaku yang merepotkan. Sementara, beberapa pendekatan di bawah ini disarankan oleh Skinner, yang lain mungkin telah dibuat atau diperbaiki dari konsep mereka termasuk A. Pembanjiran atau flooding, yaitu membanjiri klien dengan peristiwa atau alasan penyebab kecemasan atau perilaku yang tidak diinginkan dan tetap di sana sampai klien menyadari bahwa bencana yang dia khawatirkan tidak terjadi. B. Terapi aversi. Dalam terapi keengganan, terapis menciptakan lingkungan untuk keadaan keengganan agar perawatan berhasil. Klien dan terapis harus berusaha keras. C. Pemberian hadiah atau hukuman secara selektif atau selective reward atau punishment, yaitu rencana yang dipertimbangkan dengan cermat, dibuat untuk perilaku dan jenis hadiah atau hukuman, memilih sesuatu yang akan memiliki dampak besar. D. Latihan keterampilan sosial atau social skill training. Praktik ini sering digunakan untuk mengobati individu yang depresi, yang mungkin tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mendapatkan insentif atau perhatian dari lingkungan mereka yang dianggap sebagai penyebab depresi. Strategi interaksi sosial khusus diajarkan kepada pasien. E. Kartu berharga atau token ekonomi. Tujuan dari teknik berbasis pengondisian operan adalah untuk memodifikasi perilaku klien. Anak-anak yang lambat belajar, autis atau nakal dapat mengambil manfaat dari intervensi ini baik di rumah maupun di sekolah. Aplikasi teori Beb Skinner. Yang pertama, tingkah laku abnormal. Skinner berpendapat bahwa tingkah laku abnormal berkembang dengan prinsip yang sama dengan perkembangan tingkah laku normal. Tingkah laku abnormal dapat diganti dengan tingkah laku normal dengan cara sederhana, yakni dengan memanipulasi lingkungan. Adapun beberapa kegagalan dalam belajar antara lain: 1. Kekurangan tingkah laku. Tidak memiliki repertoire respon yang dikehendaki karena miskin reinforcement. 2. Kesalahan penguatan. 3. Kesalahan memahami stimulus. Dan yang keempat, merespon secara salah. Yang kedua, terapi aversi. Pada kontrol diri, aversi dilakukan oleh individu sendiri. Sedangkan pada terapi aversi, pengaturan kondisi aversi diciptakan oleh terapis. Misalnya, ketika seorang remaja yang senang berkelahi, lalu di hadapannya ditunjukkan foto teman yang kesakitan, pada saat yang sama, remaja tersebut diberi kejut listrik. Yang ketiga, reward atau punishment. Strategi terapi ini cukup efektif untuk memperbaiki tingkah laku individu dengan melibatkan figur yang ada di sekelilingnya. Pada anak-anak, biasanya yang menjadi figur adalah sosok orang tua, sedangkan pada saat anak berada di lingkungan sekolah, maka yang akan menjadi figur mereka adalah guru. A. Reinforcement positif. Apabila individu diberikan sesuatu yang disukai dengan harapan, akan terjadi perilaku sesuai dengan apa yang diharapkan. B. Reinforcement negatif, yaitu mengurangi sesuatu yang tidak disukai untuk meningkatkan perilaku yang diharapkan. C. Punishment positif adalah ketika terjadi penambahan sesuatu yang tidak disukai untuk menghilangkan atau menghilangkan perilaku yang tidak diharapkan. D. Punishment negatif, yaitu mengurangi atau menghilangkan sesuatu yang disukai untuk mengurangi perilaku yang tidak diharapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.